Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatal linnas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila shiratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tadnar quluba ila rasul alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Betul rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa merekreasikan rohani kita ke taman-taman surganya Gusti Allah. Apa itu? Itulah yang dinamakan majelis ilmu. Sebagaimana dawuhnya kanjeng Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannata farta'u." Kalau engkau berjumpa dengan taman-taman surganya Gusti Allah di muka bumi ini, maka singgahlah, ambil manfaat sebanyak-banyaknya. Jadi ngeten iki latihan kerasa dan suara. Ngaji konten-konten kerasa ini berarti tidak kepingin menjadi penghuni surga. Karena kanjeng Nabi dawuh, inilah yang dinamakan dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Para sahabat bertanya, wa ma Riyadul Jannah ya Rasulullah? Apa taman-taman surga Allah di muka bumi itu, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, hilangul dzikr, ay majalisal ilmi, ay majalisal dzikr. Ya, pertemuan-pertemuan seperti ini yang kita niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Satu ilmu itu dikatakan bermanfaat itu apabila bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa semakin meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min 'ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling tinggi rasa takutnya kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa berlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya setiap Ahad yang kedua ngaji. Tema kita ini masih membahas tentang amalan-amalan yang ringan tetapi mempunyai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini menunjukkan betapa rahmat dan rahimnya Gusti Allah. Betapa murahnya
isbabul wudu atau menyempurnakan wudu. Nah, ini yang sering dilupakan. Wudu itu merupakan syarat sahnya sholat. Kalau wudu kita itu tidak sah, maka otomatis sholat kita pun juga tidak sah. Sehingga di dalam berwudu itu kita sudah harus mengkondisikan hati kita supaya betul-betul kita itu sudah start connect mau beribadah kepada Gusti Allah. Ini yang pertama. Bahkan menurut Ibnu Rus, wudu itu merupakan unsur yang paling penting di dalam sholat. Kalau di dalam bahasa fikih termasuk tadi min arkani sihhatis sholat, termasuk dari rukun min syuruti sihhatis sholat, termasuk syarat sahnya sholat. Apa yang kalau ngomong wudu saat ini, misalnya kerani yang menit orang laut, bedakan wudu dengan laut. Kode-kode segeri, tapi akan membawa nilai yang berbeda. Sama dengan mandi itu, mandi itu antara mandi biasa dengan mandi junub itu kan berbeda, tata cara, kaifiatnya itu berbeda. Dasar di syariatkannya wudu ini adalah surat Al-Maidah ayat nomor 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kamu hendak mengerjakan salat, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Ini nanti petunjuk teknisnya akan diperjelas oleh Rasulullah dalam hadis dalam Al-Quran ini. Jadi wudu itu membasuh muka, kedua tangan sampai siku, menyapu kepala, dan membasuh kaki sampai mata. Ini nanti bagaimana caranya nanti akan dijelaskan di dalam al-hadis. Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali, yang terkenal orang paling khusyuk dalam sholatnya, tapi nanti dites kali Nabi Ali, ya musuh khusyuk sholat 2 rakaat, tapi ya serban. Siapa Nabi sholat Ali 2 rakaat. Begitu salam, ditanya oleh Rasulullah, "Kon mendesing diri, kula mendesing hijau, atau berarti gak khusyuk, sembahyang milih ada tangan itu lebih kayak serban tak pilih warna sendiri." Itu saya tinali, karena memang sulit. Termasuk si ngomong dalam sholat mulai takbiratul ihram sampai salam itu dikengken pilih Gusti Allah full sulit. Namanya sholat subuh ini mesti kan kadang-kadang yang terpikir program nanti Allah masih ibu masalah apa itu bapak yang saya bisa doain orang belum dipancet Allah bapak lebih jori orang-orangnya. Akhirnya sholat gak ketemu Gusti Allah babar belas. Makanya sejak dari berwudu ini sudah kita kondisikan sampai ketika makan malam sudah siap bersama dengan waktu sholat, yang didulukan mana? Makan malam. Itu supaya betul-betul sholat itu tidak punya tanggungan apa-apa. Lebih baik kita dalam makan ingat sholat daripada pas sholat eling lalu dipeco dicepat. Mana sholat Allahu Akbar, sholat isya
Kira kucing, wes digoleki ayat sing kena gawe kucing. Kula utung beras. Sehingga sholatnya itu kacau. Mulai kunci, melipet ketika sholat Allah ada kunci tak kayak nongkel mana. Foto-foto ini bisa wayang aku pada sholat Allah aku baik kan tak kesah. Baik kalau ini dikesah. Nah ini harus kita upayakan. Sholat kita itu betul-betul khusyuk. Kenapa? Karena sudah dikondisikan. Wong kita sholat itu mau menghadap Gusti Allah. Apa kita tidak bahagia? Kalau kita ketemu bupati mau waduh terus baik kok. Ya Prof, oh itu ketemu bupati. Fotonya dikirim kabeh, desa kabupaten, desa bupati. Lain kata kita Gusti Allah lewat baik, lagi partai. Pak Cokros lah saya, untuk kayak kelambi sponsor. Maka dalam Al-Quran itu kan kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang baik dalam sholat. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Ini supaya menghadirkan kekhusyuan, sehingga hal-hal apapun yang potensi mengganggu kekhusyuan itu harus kita minimalisir. Kalau tidak bisa kita hilangkan ya kita minimalisir. Makanya Rasulullah itu sampai mengatakan innama ju'ilat qurratul aini fis shalah. Itu sakit koneke kanjeng Nabi. Sehingga beliau dawuh sesungguhnya dijadikan hatiku itu tenang di dalam sholatku. Sehingga Rasulullah itu ingin sholat berlama-lama. Jajal waktu lagi senang subuh atau subuh itu 5 menit paling dulu. Pernah di satu tempat itu sholat subuh 5 menit atau berapa? Pada motor hilang. Ini itu 5 menit saya itu jodoh. Paling sampai bisa kalau sepeda hiji ini ya makanya semua itu butuh ilmu. Memang Rasulullah itu memberikan tuntunan kalau imam sholat jangan panjang. Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib berusaha membangun khusyuk dimulai sejak mengambil air wudhu. Karena saat mengambil air wudhu seharusnya sudah tercipta suasana sambung rasa dengan Gusti. Sehingga ketika ditanya, wahai Ali, mengapa setiap kali Anda berwudu terlihat pucat dan gemetar seperti orang mau pingsan? Ini kayak reaksi nih, teman-teman kelihatan. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib menjawab, tahukah kamu setelah berwudu ini saya akan menghadap siapa? Ibarat seorang budak yang dipanggil tuannya menghadap dengan gemetar dan ketakutan. Apalagi yang mau saya hadapi ini adalah Gusti Allah. Maka jika kondisi yang seperti ini sudah tercipta, pantaslah Allah dan Rasulnya menjanjikan pahala yang besar. Apa yang dimaksud dengan menyempurnakan wudu? Yang pertama, seluruh rangkaian wudu dilaksanakan secara sempurna, tidak ada cacat, sesuai dengan tuntunan Rasul. Karena apa? Karena ada sedikit saja anggota wudu yang tidak terkena air, maka wudu kita tidak sah. Itu yang dimaksud dengan menyempurnakan wudu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan menyempurnakan wudu adalah sesudah wudu disempurnakan dengan doa dan sholat yang kemudian kita kenal dengan sholat syukur. Doa yang selesai wudu, kenapa misalnya?
Apa jadi nanti ada dalilnya Pak, betapa kita membaca doa selesai wudhu ini mempunyai pahala yang besar di sisi Allah. Padahal ini kan enteng. Maka kalau wudhu itu harus betul-betul kita lakukan dengan sempurna. Misalkan membasuh muka, ya semua muka kita ini harus kita basuh. Termasuk dalam kitab himpunan putusan Tarsi itu dijelaskan, ratakan dan kemudian sela-selailah kedua sudut mata ini, sehingga al-qaeda ini hilang. Orang kalau berwudu itu betul-betul bersih. Yang ketiga, yang dimaksud menyempurnakan wudu, balik ke satu akal. Menyempurnakan wudu dengan mengaplikasikan nilai dan pesan moral yang ada dalam wudu itu dalam perilaku sehari. Nanti akan kita bahas. Nah, menurut saya ini ulang ngarep, macam seorang pisang setelah ini, betul-betul. Jadi secara spiritual wudu merupakan amal ibadah yang dapat membersihkan dan mensucikan hadas. Hadas itu adalah najis yang tidak kelihatan. Seperti kita buang angin, kita itu dikatakan berhadas, harus berwudu. Serta dapat menghapus dosa yang dilakukan oleh seluruh organ tubuh yang dibasuh dalam rangkaian wudu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Ini hadisnya. Nanti bisa di-share materinya. Ini sudah saya materi ini dapat dari Ustaz Usul Fatoni. Rasulullah bersabda, hadisnya rawahu Muslim dari sahabat Abi Hurairah, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kulli khati'atin nadara ilaiha bi ainaihi." Jadi apabila seorang itu berwudu, ya orang yang beriman, kemudian dia basuh wajahnya, maka ketika itu ya kharaja, bersama dengan itu keluarlah dari wajahnya itu kulli khati'atin, semua dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah. Ma'alma, bersama air wudu yang dia basuhkan. Itu bukan sekedar ada nilai-nilai spiritual. Di samping juga dari segi kesehatan, subhanallah, nanti akan terjawab. Di sini loh Islam itu betapa hebatnya. Setiap ajaran yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu mengandung makna spiritual, mengandung makna sosial. Jadi sholat khusyuk itu tidak hanya ketika kita sholat, tetapi aplikasi dalam keseharian. Ini yang bisa menjadikan kita itu orang-orang yang menerjemahkan nilai sholat dalam keseharian. Ini hadisnya panjang, Pulau Mojo Kesuwen, nanti bisa dengan bahasa sendiri. Intinya setiap anggota tubuh yang kita basuh dalam wudu itu akan terhapus dosanya ketika kita sedang melakukan wudu. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah ini tadi, wudu yang kita lakukan bukan sekedar ibadah ritual, namun juga mengandung kafarat atau menghapus dosa yang bisa mensucikan rohani orang-orang yang melakukan wudu. Nanti hadis yang lain, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takharraju min tahti adfari. Siapa yang berwudu kemudian fa ahsana al-wudu', dia sempurnakan wudunya, maka kharajat khatayahu min jasadihi,
akan keluarlah dosa-dosa yang ada dari dalam tubuhnya, hatta tahruju min tahti atfali, sampai bahkan keluar dari bawah kuku-kukunya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pesan moralnya apa? Yang pertama, merupakan isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya yang berbuat kebaikan sekecil apa. Jadi Gusti Allah itu tidak bakal menyia-nyiakan. Nah, tapi kan kelihatannya kan seperti itu. Tetapi di sisi Allah memberi penghargaan yang besar. Apalagi kalau musim-musim dingin seperti ini, kadang-kadang kita butuh rasa-rasa, tapi kita sempurnakan wudhu itu, maka Allah akan memberi penghargaan pahala yang luar biasa. Pesan moral yang kedua, berwudhu harus menjadi benteng pribadi untuk tidak berbuat dosa sekecil apapun sesudah berwudhu. Kalau kita sudah membersihkan anggota wudhu kita, maka kita harus berusaha jangan sampai kita mengotori lagi dengan dosa-dosa, walaupun itu dosa kecil. Karena dosa kecil itu hitung-hitung ya ini tadi dosa gede. Menyempurnakan wudhu dengan amalan sunnah dalam berwudhu. Kalau tadi dalam Al-Maidah ayat 6 tadi itu kan yang menjadi rukunnya wudhu. Sekarang kita sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, supaya wudhu kita betul-betul sempurna. Dalam hadis yang diriwayatkan An-Nakid bin Sabira dari sahabat Nakid bin Sabira radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu kalian, wa khallil bainal asabi'i, wa balik fil istinsaq ila an takuna sha'iman. Akhrajal arba'ah wa sahahu Ibnu Huzaimah. Nabi memberikan perintah, fa asbighil wudu, dan sempurnakanlah wudu kalian, usaplah sela-sela jari. Jadi misalkan membasuh kedua tangan ini, kalau pakai cuci ya dikupas dulu, karena mengantisipasi supaya jangan sampai ada sedikit pun anggota wudhu yang tidak terkena air, bahkan di sela-sela jari. Kemudian menghisap air ke dalam hidung, ini yang dinamakan istinsaq. Sempurnakanlah itu, kecuali ketika engkau sedang berpuasa. Nah, puasa pun lagi sekojo. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sahih. Meskipun menggosok dan menyela-nyelai jari, menghirup air ke dalam hidung, kemudian kita keluarkan lagi, ini adalah amalan yang sangat ringan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan balasan yang sangat tinggi, sehingga dapat mendukung tercapainya wudhu yang sempurna. Perlu disadari bahwa awal berwudhu ditandai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, wudhu itu diawali dengan niat. Saya tidak akan membahas niat itu diucapkan atau tidak, jangan sudah paham. Baik pendapat yang mengatakan
boleh melafalkan niat maupun pendapat yang tidak melafalkan niat itu sepakat bahwasanya yang namanya niat itu tetap tempatnya adalah di dalam ilmu ngapunten. Walaupun jenengan maca nawaitu doa ping 100, tapi kalau hatinya belum ada connect, belum ada niatan, itu hukumnya belum dikatakan sebagai niat. Ini kesepakatan ulama bahwa yang namanya an-niyah maka fil qalbi, tempatnya di dalam hati. Maka idza tawaddo'ta faqul bismillahirrahmanirrahim. Ketika engkau berwudu, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bersama dengan itulah hati kita meniatkan kita itu ibadah karena Allah. Itu tempatnya niat. Sambil membersihkan jari tangan sebanyak 3 kali. 3 kali itu kanan 3 kali. Jadi seperti ini di sela-selai kedua telapak tangan ini. Kemudian baru yang kiri 3 kali. Ini mengandung isyarat bahwasanya manusia itu diciptakan dari unsur air. Dan pada kenyataannya manusia tidak pernah bisa hidup tanpa air. Atau dengan kata lain, air adalah merupakan sumber kehidupan manusia. Bahkan dalam tubuh kita ini 70% itu adalah kandungan air. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala tu'minun. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Coba kalau tidak ada air 1 minggu saja, wah repot. Karena memang air adalah merupakan sumber kehidupan. Menyempurnakan wudu dengan membaca doa. Doa selesai wudu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sangat pendek sekali doanya. Tapi kadang-kadang buatan tusul ditambah-tambahin. Ma min minkum ahadin yatawaddaa falyuballighu au fayusbihul wudu'a summa yaqulu. Siapa di antara kamu yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ini doa selesai wudu. Dalam hadis yang lain asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah itu aja. Tentu ditambah-tambahin Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kalau itu dirasa untuk melengkapi, tapi hadisnya sama seperti ini. Selama itu kita ingin orisinal, ya ini aja orisinal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Seperti itu mendapat keutamaan futihat lahu abwabul jannah samaniyata yadkhulu min ayyiha syaa. Nah, pokoknya aku membayar. Makanya tadi saya sampaikan ini amalan yang ringan, pahalanya besar. Apa janji Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya pintu-pintu surga yang 8.
yadkhulu min ayyi hasya, dia bisa masuk melalui pintu yang mana saja. Apa naik itu? Fasilitas dan prioritas yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Masuk surga melalui pintu yang 8 itu. Surga itu kan ada 8. Mau lewat yang mana saja. Belum lewat pintu Firdaus. Mergo surga yang paling tinggi itu Jannatul Firdaus. Kita begitu nek mau hadis niki luar biasa pada utuhnya disempurnakan, ditutup dengan doa. Apa fasilitasnya? Futihat lahu abwabul jannah samania, dibukakan kepadanya pintu surga yang 8, dan dia dipersilakan yadkhulu min ayyiha syaa, melalui pintu mana saja dia bisa masuk. Makanya mari kita berusaha untuk menyempurnakan wudhu kita. Dan ini namanya yang tadi. Ini memang ada riwayatnya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Menyempurnakan basuhan. Ini sampai itu. Jadi mendung dan padang ya. Suruh jam berapa Mas Jo? Mana? Belum susunya. Menyempurnakan basuhan itu, meratakan dan tidak tergesa-gesa. Ini kadang-kadang jarang kita biasakan. Kadang-kadang wudhu itu ya syukur wudhu. Para jamaah rahimahullah, mari kita jadikan tadi wudhu itu sebagai pintu pembuka koneksitas hubungan kita kepada Gusti Allah sebelum kita mendirikan sholat. Jangan sampai kita wudhu itu tergesa-gesa. Ini ada kasus dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Nabi melihat ada seorang sahabat yang setelah saya berwudu, ada telapak kakinya itu tidak terbasuh oleh air, walaupun hanya sebesar kuku titik. Maka beliau bersabda, irji fa ahsin, balanan wudu sing bener lah. Maka dalam satu riwayat orang itu 3 kali sampai disuruh mengulang wudunya karena ada sedikit saja satu anggota wudu yang tidak terbasuh oleh air, kan tidak diratakan itu, berarti gosok-gosokkannya. Kadang-kadang wudu ini cepet-cepetan. Kok gak eman dengan tadi itu diberi fasilitas masuk surga dari 8 pintu, dia bisa memilih masuk pintu yang mana saja. Lah kok meletek wudune sak enake dhewe. Bismillah. Nawet. Konek-konek nawet. Ya sudah, sekali saja kita basuh kedua tangan, seraya itu kita meniatkan hati kita untuk berwudu karena Allah. Kemudian kita ratakan. Setelah membasuh kedua tangan, kemudian kita bergumul. Nah, kadang-kadang orang-orang itu kayak guyon dari wudu kayak tulinan. Kemudian disemprot raine kancane barang. Ketemu wudu ngoten niku. Kita bergumul, kemudian kita masukkan ke dalam hidung. Insya Allah kalau ini caranya benar, kita sedang pilek itu bisa sembuh. Namanya istinsyaq. Waktu saya mulai sudah sekarang namanya.
Setelah itu kita membasuh muka. Membasuh muka itu ya harus diratakan. Dan sela-selailah kedua sudut mata. Dalam tafsir begitu, tinggal buka kalau tidak percaya. Itu begitu. Ini kedua sudut mata. Satu. Kita bersihkan lagi, kita ratakan betul. Kalau usulnya ini tata kalau mungkin misalnya terakhir itu, nah sampai sini, ini sedikit saja tidak tersapu air, maka wudhu kita tidak. Ada bagian sebesar kuku saja yang belum terkena air dalam hadis itu, maka Rasulullah mengatakan irji fa'aksin, balik nono, sinapi lah itu. Betul saya susu. Lebih baik kita lebihkan sedikit daripada kurang. Bukan berarti berlebih-lebihan, kita lebihkan. Siku ini sampai siku. Ini yang sering kasus terjadi, ya di sini yang sering kurang sempurnanya itu ya di sini. Nek membasuh wajah insya Allah bisa tersapu. Kalau seperti ini, karena 3 kali, ya, misalkan ini kerannya, ya kita kucurkan dari atas ke bawah, kemudian kita ratakan. Karena 3 kali baru kiri 3 kali. Itu dalam rangka fa'ahsinul wudu, membaguskan wudu kita. Nah ini sampai Rasulullah mengingatkan, termasuk ini kasus yang paling banyak. Di samping tangan juga kaki ini. Wailul lil iqab minan nar. Celakalah bagi orang yang lalai dalam membasuh tubuhnya. Ini pas membasuh kaki kurang sempurna sampai mata kaki. Berwudu bukan sekedar urusan ibadah duniawi, namun ternyata berdasarkan Rasulullah terkait dengan urusan gelap dan terangnya hidup di akhirat itu tergantung dengan wudunya. Jadi wudu itu nanti akan bisa menjadikan kita itu teridentifikasi dan terklarifikasi sebagai umatnya Rasulullah. Nah, ini bener nih. Jadi untuk saya ngaku-ngaku supaya Nabi kalau mati jenengan kayak Nabi, tidak usah begitu. Nabi pun pirsa. Satu di antaranya ya ini ada cahaya di hari kiamat bagi orang-orang yang menyempurnakan wudu. Ini misalnya jari antok ya, ini hati seperti Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah hurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku nanti akan datang pada hari kiamat hurran muhajjalin, dengan wajah yang berkilau-kilau, yang bersinar-sinar. Ada orang yang berlari-lari menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, kula mati panjenengan cari kanjeng Nabi sepurane itu payu buret. Lah umatku enggak ngono, ini hadisnya. Hurran muhajjalin, wajahnya berseri-seri, bersinar-sinar. Kenapa? Min asaril wudu. Ya karena bekasnya wudu. Jadi Rasulullah itu sudah beres. Oh, kira ini berkilo-kilo karena yang wudu berarti sholat, masa wudu kalau tidak sembahyang. Artinya wudu ya sholat. Umat kita, umatku sini umat, ayo kelompok ini. Saya burak-burak sekarang ya Allah. Ojo melok-melok golongan itu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratun falyaf'al. Barang siapa di antara kamu yang bisa memperpanjang kiloannya, hendaklah ia mengerjakannya. Maksudnya hendaklah ia menyempurnakan wudunya. Jadi boten ke susu-susu, diresapi, dihayati, sehingga wudu kita itu betul-betul secara jasmani itu akan menenteramkan, secara rohani itu akan menenteramkan, secara jasmani akan menyehatkan.
ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Jasmani butuh jajan, rohani butuh pengajian. Rohani butuh santapan, jasmani butuh sarapan. Rohani butuh pidato, jasmani butuh soto. Nanti kalau wis rohani ini wis terisi, saya kata jasmani ini kita lanjutkan dengan sarapan. Jadi seimbang, seimbang ya. Yo le tapi kalau optimis ya terus mesti optimis. Jadi belajar di pelanggaran lain. Karena betul seimbang, tidak seimbang. Sudah, kalau kita cukup, insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan sampai nomor 5, ya. Sampai nomor 5. Menyempurnakan itu dengan sholat sunnah syukur. Nanti di sini akan diceritakan betapa sahabat Bilal itu sandalnya sudah lebih dulu terdengar oleh Rasulullah. Pun cekap domane kalau pateni. Mungkin ada yang didiskusikan bahwa ada yang menambahkan atau apa? Mengkritisi bahwa mungkin tadi dijelaskan bahwa iblis bisa mengukurkan dosa. Nah, misalnya saya diberikan sama Pak Bro, bisa mengatakan itu satu apa digugur dosa satu. Maksudnya yang digugurkan dengan wudhunya adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa yang besar ya harus tobat. Kalau dosa dengan sama manusia ya harus diselesaikan. Jadi untuk caranya dewi, terus walau kamu tak wudhu aja, hilang dosa kemarin. Dan ada unsur kehati-hatian. Setelah selesai kita wudhu, koyok kemarin di barang anyar, eman-eman, atau sampai badan sudah bersih terkotori lagi dengan dosa seperti itu. Jadi Islam itu luar biasa sekali. Perintah-perintah Gusti Allah itu tidak hanya membawa dampak secara spiritual, tetapi juga membawa dampak secara sosial. Tidak hanya membawa dampak secara rohani, tetapi juga membawa dampak secara jasmani. Jangan dikira sholat itu hanya gerakan yang biasa-biasa saja, jadi sholat itu mulai takbiratul ihram sampai salam itu semua gerakannya itu dipilihkan Gusti Allah. Itu bukan karangannya Rasulullah. Jadi ada manfaat baik secara rohani maupun secara jasmani. Rohaninya tentram, jasmaninya sehat. Itu kalau sholatnya benar. Waduh kali wudhu benar. Subhanallah. Maka kita harus bersyukur, ya. Betul-betul bersyukur. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam itu apa ya? Nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang terbesar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.